Haleluya, shalom saudara-saudaraku. Mari kita kembali masuk dalam ibadah kita pada hari ini. Kita siapkan hati kita. Haleluya Bapa, kami datang kepadamu dengan kerinduan mengucap syukur, memuji Tuhan. Mari berkati kami, urapi kami semua dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bertata di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bagi Dia selamanya, bagi Dia selamanya, bagi Dia selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu, menghampiri hadirat Tuhan. Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang menebus hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu, mempersembahkan hidup kami kepadamu, memberikan segenap hidup kami bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan menerima firman-Mu, berkat-Mu atas kami oleh firman Tuhan saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Salam saudara-saudaraku. Hari ini kita sampai kepada Yohanes, Injil Yohanes dari pasal yang ketiga, ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Di sana ada satu ayat yang sangat familiar sekali, yaitu ayat 16. Saudara-saudara, ini adalah lanjutan dari perbincangan antara Yesus dan Nikodemus. Di ayat sebelumnya, di khotbah kami yang terdahulu yang sebelumnya, bahwa saya sudah menyampaikan di sana ada pembicaraan antara Yesus dengan Tuhan, antara Nikodemus dengan Tuhan, dan Yesus mengajarkan kepada dia tentang keselamatan
bahwa keselamatan itu diibaratkan dengan kelahiran baru. Maka kamu harus lahirkan kembali, kata Tuhan. Dan Nikodemus berkata, bagaimana mungkin dapatkah seorang yang sudah tua masuk lagi ke dalam rahim ibunya? Kemudian Yesus berkata, kamu harus lahir dari Allah. Waktu kamu lahir dari ibumu, itulah kamu lahir secara daging, tetapi kamu lahir dari Allah. Itulah kelahiran baru. Saudara-saudaraku, mari kita baca dari ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, tentang kelahiran baru yang adalah syarat keselamatan, kata Tuhan, yaitu ketika kita mendengar firman Tuhan tentang penebusan oleh darah Yesus, dan kita percaya dan menerimanya, maka di sanalah terjadi kelahiran baru. Saya ulang, bahwa kelahiran baru itu adalah ketika seseorang mendengar firman Allah tentang penebusan oleh Kristus, dan saat itu dia percaya dan menerimanya, maka di sanalah terjadi kelahiran baru. Saudara-saudara, tentang penebusan itu sendiri, Yesus menyampaikan kepada Nikodemus satu peristiwa di masa yang lampau ketika orang Israel di padang gurun. Di ayat 14 dikatakan, Musa meninggikan ular di padang gurun. Di sanalah dasar daripada iman untuk keselamatan atau kelahiran, untuk memperoleh kelahiran kembali. Saya terangkan saudara-saudaraku mengenai ular yang ditinggikan oleh Musa. Pada waktu itu orang Israel sedang ada di padang gurun. Kemudian mereka oleh karena berbagai hal, mereka memberontak kepada Tuhan. Mereka melawan Musa. Mereka bersungguh-sungguh, saudara-saudara. Kemudian firman Tuhan mencatat di sana bahwa maka datanglah ular-ular tedung, ular-ular berbisa. Saudara-saudara, kalau saudara perhatikan di National Geographic, saudara-saudara, kalau kita melihat di sana ular-ular padang gurun itu sangat-sangat berbisa. Dan ular-ular itulah yang datang, tidak tahu datangnya dari mana saja. Begitu banyak, saudara-saudaraku. Kemudian ular itu menggigit mereka. Orang-orang yang memberontak, orang-orang yang bersungut-sungut, ular-ular itu memagut mereka. Kemudian begitu mereka dipagut, saudaraku, mereka kejang-kejang, mungkin kejang-kejang membiru, kemudian mati. Di sana juga demikian, dipagut oleh ular, kejang-kejang membiru, mati. Orang lari, saudaraku, lari ke padang gurun. Dari pasir itu muncul air, muncul ular. Kemudian mungkin seorang lari ke dalam kemahnya. Dari kemah-kemahnya itu, dari tempat barang-barang itu mungkin pada berkeluaran ular-ular. Tidak ada orang yang bisa melarikan diri, saudara-saudara. Dalam keadaan yang sedemikian gawat, dalam keadaan yang sedemikian mengerikan, saudara-saudaraku, orang Israel mulai berseru kepada Musa. Dia katakan, Musa, tolong kami sudah berdosa, kami sudah salah, kami sudah memberontak kepada Tuhan, kami sudah melawan Engkau. Berdoalah untuk kami, Musa. Kemudian saudara-saudara, Musa hamba Tuhan yang penuh belas kasihan itu, Musa hamba Tuhan orang yang paling lembut sebelum dan sesudahnya, saudara-saudaraku. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan tolonglah umatmu. Memang mereka sudah memberontak kepadamu, sehingga ular-ular itu menggigit mereka dan mereka mati. Tolong berikan jalan keluar bagi mereka. Maka Tuhan berkata kepada Musa, Musa, ambil tembaga, kemudian bentuklah itu, tuanglah itu, dan bentuk menjadi seperti ular. Kemudian saudara-saudaraku mengumpulkan tembaga lagi. Saya tahu ini bagi orang pandai besi, mungkin kalau alatnya sudah lengkap semua, mudah itu melakukannya.
Tetapi hari itu tidak demikian saudaraku. Musa harus memanaskan besi tembaga itu. Kemudian Musa harus membentuknya lagi, mungkin dibantu oleh orang lain. Kemudian dibentuk seperti ular, sisik-sisiknya, kepalanya, semuanya. Kemudian setelah itu maka Tuhan katakan, dirikan satu tongkat, maka gantungkanlah ular itu di atas tongkat itu. Maka Musa pun mengambil tongkat itu saudara, ditancapkan di sana, kemudian ke atasnya digantungkanlah ular tembaga. Saudara-saudaraku, digantungkan ular tembaga. Dan Musa berkata, hai umat Israel, kenapa kamu terus marah dan bersungut-sungut? Pandanglah kepada ular ini, ular tembaga ini, maka kamu akan selamat, maka kamu akan disembuhkan. Saudara-saudaraku, saya bayangkan keadaan terjadi di sana sangat luar biasa. Orang yang sudah mau mati, saudara-saudaraku, ketika dia memandang ular tembaga yang digantungkan oleh Musa itu, mulai detak jantungnya normal, saudaraku. Kakinya atau tangannya tadi yang sudah mulai membiru, saudaraku, mulai kembali hilang normal lagi, saudara-saudaraku. Satu demi satu, yang satu sesak napas, kok ketika dia memandang kepada ular tedung yang dibuat oleh Musa itu, mulai dia bisa tarik napas lega sedikit demi sedikit, perlahan-lahan, dan dinormalkan. Begitulah semua orang berlomba-lomba katakan, ayo semua keluar dari perkemahan, keluar dari tempatmu semua masing-masing, selamatkan dirimu dengan cara pandang ular tembaga yang dibuat oleh Musa. Kemudian saudaraku, dari berbagai tempat, dari semua perkemahan mereka, orang-orang datang ke sana memandang kepada ular tedung itu yang dibuat oleh Musa, ular tembaga. Maka pada saat itu pun mereka dipulihkan, maka disembuhkan, mereka tidak mati lagi. Kemudian ular-ular itu pun tidak tahu kemana perginya setelah itu. Saudara-saudaraku, Yesus berkata kepada Nikodemus, untuk bisa diselamatkan, untuk bisa seseorang mengalami kelahiran baru, dia harus memandang kepada salib. Sebagaimana hari itu berarti saudara, Yesus sudah menceritakan kepada Nikodemus bahwa Yesus akan disalibkan, bahwa nanti dia dalam dunia ini dia akan disalibkan, dijadikan tumbal dosa, kemudian digantungkan di atas kayu salib. Siapapun memandang dia akan diselamatkan. Sebagaimana, karena dikatakan di sana, sebagaimana Musa meninggikan ular tedung, ular tembaga, dan kesanalah mata orang Israel. Demikian juga anak manusia nanti digantungkan, ditinggikan di atas kayu salib, dan semua mata memandangnya akan beroleh keselamatan. Saudara-saudara, jadi kenapa dengan apa persamaannya, ada apa dengan ular tedung yang digantungkan di atas kayu salib dan Yesus yang digantungkan di atas kayu salib? Apakah ular itu bayangan daripada Yesus? Bukan. Jadi kenapa demikian? Jadi kenapa ular dengan Yesus sama-sama digantung? Dan itu dipakai Tuhan untuk menjelaskan bagaimana nanti Yesus digantung dan semua orang memandangnya akan selamat. Ular itu berbicara tentang kutuk saudara. Ular itu berbicara tentang penghukuman saudara. Penghukuman atas pemberontakan, penghukuman atas kejahatan, atas segala dosa. Dan orang Israel ketika mereka bersungut-sungut, maka mereka menerima penghukuman. Oleh ular itu mereka digigit dan mereka mati. Kemudian ketika mereka berbalik kepada Musa, Musa tolong kami mau bertobat. Maka Musa pun membuat ular itu. Saudara-saudara, artinya bahwa penghukuman itu tadi ditangkap oleh Tuhan. Penghukuman tadinya yang diarahkan, yang dijatuhkan ke atas orang-orang Israel, atas manusia, ditangkap, kemudian dinaikkan ke atas kayu salib, ditaruh ke punggung Tuhan Yesus, ditaruh ke pundak Tuhan Yesus. Hukuman, penghukuman yang harus ditanggung oleh manusia dinaikkan di atas pundak Yesus dan dinaikkan dia ke atas kayu salib. Dan setiap orang yang memandangnya akan selamat. Itulah kelahiran baru yang dimaksudkan oleh Yesus, saudara-saudara. Sangat-sangat luar biasa sekali. Semua orang yang memandang kepada salib memperoleh keselamatan. Sebagaimana semua orang memandang ular tembaga yang dibuat oleh Musa dan dinaikkan ke atas tiang, semua mata memandangnya
beroleh pemulihan. Maka hari ini juga semua mata yang memandang kepada Yesus, yang di sana, yang dalam tubuhnya telah ditanggungkan segala kutuk dan penghukuman, semua orang yang memandang kepadanya beroleh kelepasan, beroleh keselamatan. Yang disebutkan Tuhan Yesus adalah kelahiran baru. Kemudian sampailah kita kepada ayat yang ke-16, ayat familiar sekali tentang Natal, saudara-saudara. Apa katanya? Karena begitu besar. Lantas ketika Yesus selesai menjelaskan semua tentang penebusan ini, kemudian apa alasan Tuhan mau melakukan itu? Apa alasan Tuhan mau melakukan hal sedemikian? Yaitu satu saja, karena begitu besar kasih Allah. Haleluya. Karena begitu besar kasih Allah. Kalau kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa kamu masih mau mengampuni kami begitu jahat? Kenapa kamu setiap kali kami datang kepadamu langsung ada pengampunan? Maka Tuhan bilang, karena begitu besar. Kenapa engkau mau Tuhan mati di atas kayu salib? Padahal tidak semua manusia mau bertobat. Padahal harga penebusan yang kau buat itu adalah untuk semua manusia. Namun pun demikian tidak semua manusia mau. Kenapa engkau mau mati juga untuk yang sedemikian? Maka dia jawab lagi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Karena begitu besar kasih Allah kepada saudara dan saya. Saudaraku, sangat-sangat indah sekali. Pandang kepada salib itu. Pandang kepada Kristus. Di salib itu, saudara, segala kutuk dan penghukuman telah ditanggungkan kepadanya. Dan semua mata yang memandang kepadanya, semua mata yang percaya kepadanya akan beroleh keselamatan. Kamu dilahirkan kembali, kata Yesus, dan kamu melihat kerajaan Allah. Itu sebabnya tanpa keraguan Yesus berkata kepada orang yang di sebelah kanan Yesus disalibkan, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Maka kita pun saudaraku tanpa keraguan yang percaya kepada Kristus, kita percaya bahwa kita bersama-sama dengan Tuhan di Firdaus. Dalam kemuliaannya kelak, kita percaya sepenuhnya saudara-saudara. Seperti Yesus katakan, dia akan melihat kerajaan Allah dan kita melihat kerajaan Allah. Melihat kerajaan Allah itu ada dua masa, saudara. Melihat kerajaan Allah sekarang di muka bumi ini dalam hidup kita, dan satu lagi kerajaan Allah, kerajaan yang kekal. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi dan selama-lamanya. Haleluya. Bapak ibu saudara-saudaraku dimanapun engkau berada, pandang kepada salib itu. Di sana ada pengampunan, di sana ada penebusan, di sana ada pertolongan, di sana ada kesembuhan. Bagi dia selama-lamanya, bagi dia selamanya, bagi dia selamanya, bagi dia selama-lamanya. Haleluya. Kuasa darahmu, kuasa salibmu, kuasa penebusanmu menjadikan kami milikmu, menjadikan kami anakmu. Pandang kepada salib, saudara. Saya ingin berdoa bagi saudara-saudara yang hari ini secara khusus ada tanggungan berat atau penyakit tertentu. Pandang kepada salib itu, maka engkau akan mengalami mujizat dan kuasa Tuhan. Pandang kepada salib itu, bukankah Yesus menderita di sana? Bukankah Yesus menanggung segala hukuman kita?
Bukankah Yesus menggantikan kita? Atas namaku, atas namamu dia ada di kayu salib itu. Dia menanggung semuanya. Ampunilah mereka, kata Tuhan kepada Bapa tentang mereka yang mengolok-olokkan dia. Haleluya. Bahkan dalam keadaan demikian dia tidak marah, dia tidak membenci. Dia mengasihi kita. Bapakku berdoa kepadamu bahwa setiap teman-temanku, sahabatku, saudaraku, dimanapun berada hari ini, umatmu, para pendengar, penerima firman Tuhan yang menyaksikan tayangan ini, berdoa kepadamu, kuasa pemulihan terjadi atas mereka. Mereka yang terikat dengan berbagai-bagai sakit kelemahan dalam tubuh, mereka yang terikat dengan berbagai kebimbangan, kekhawatiran, kecemasan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami perintahkan segala sakit penyakit jauh daripadanya. Berkat kuasa pemulihan turun ke atas mereka. Berkat kuasa kesembuhan turun ke atas mereka. Anugerah Allah yang ajaib dan luar biasa turun ke atas mereka semua. Turun ke atas kami ya Tuhan. Terima kasih kepadamu Bapa. Haleluya, haleluya. Bahwa iblis dan perbuatannya telah dihancurkan, telah dipatahkan. Haleluya. Oleh kuasa nama Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Saudara-saudara, perdengarkan video ini kepada saudara-saudara, kepada family, kepada rekan, kepada kenalan saudara yang mengalami masalah, yang sakit, penyakit atau berbagai hal. Dia akan mengalami mujizat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.